Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak soleh-soleh sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat tentunya. Allahu Akbar. Semoga anda sekalian dan kita semua beserta keluarga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bisa beribadah dan bekerja dengan nyaman dan aman. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bersama saya Ustadz Herman dalam pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran kelima. Kita juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita perlu untuk berdoa agar apapun yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga, dan bagi masyarakat pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita masuk di subtema 3, pembelajaran 5. Silakan dilihat di buku tema 3-nya. Nah, anak-anak sekalian tentu sudah belajar berbagai jenis perubahan wujud benda, baik itu dari benda cair ke padat, padat ke cair, terus benda cair ke gas, dan benda gas ke cair, dan berbagai jenis perubahan benda yang lain tentunya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan awali dengan sebuah pengerjaan soal-soal pada halaman 161. Nah, perubahan wujud benda tentu sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita akan mencoba memasangkan istilah dan pengertian dari masing-masing perubahan wujud benda. Silakan dilihat Anda pada halaman 161. Nah, di masing-masing ini tentu mempunyai pengertian masing-masing. Kita akan jawab bersama. Pertama itu mencair. Kira-kira apa pengertian dari mencair? Mencair berarti dari sesuatu ke cair. Berarti kita akan lihat yang pertama tentu bukan perubahan wujud gas menjadi cair, yang kedua padat menjadi cair. Tentunya jawabannya adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Itulah yang dinamakan mencair. Nah, yang kedua, membeku. Membeku itu kira-kira apa ya? Tentu kebalikan dari membeku itu adalah mencair. Berarti perubahan wujud cair menjadi padat, ya. Berarti jawabannya adalah ini. Wah, ternyata gambar saya jadi tercoret ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting Anda bisa mengerti ya. Mencair itu dari sini ke sini, sementara membeku itu dari sini ke ini. Ya, perubahan wujud cair menjadi padat, itulah yang dinamakan membeku. Yang ketiga, menguap. Menguap ini kita bisa temukan ketika kita memasak air dan nanti ada uap panas ketika kita buka tutup pancinya. Nah, kira-kira itu apa menguap? Berarti perubahan dari yang cair menjadi gas tentunya. Dari ini ke sini ya. Kita tarik garisnya gini ya. Ya, selanjutnya mengembun. Nah, pertanyaan ini biasa itu embun itu dari mana kira-kira? Nah, tentu perubahan dari gas menjadi cair. Nah, gini. Selanjutnya, menyublim. Menyublim itu adalah perubahan benda padat menjadi gas. Wujud padat menjadi gas, ya. Seperti ini. Ya, saya kira mungkin seperti itu ya jawabannya. Kita
Lanjut. Nah, tahukah Anda sekalian perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Wah, kira-kira apa ini ya? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Nah, jika kita tinggal di negara 4 musim, ya seperti misalnya Korea, Jepang, dan lain-lain, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Jadi embun itu bukan lagi mencair tapi menjadi padat lagi, menjadi membeku menjadi es. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara itu yang berwujud gas berubah menjadi padat. Ya, saya ulangi. Jadi embun itu seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air dia berubah menjadi berbentuk padat menjadi es karena terlalu dingin suhunya. Jadi embun di negara-negara yang dingin itu bukan lagi dalam bentuk tetesan-tetesan air, tapi dalam bentuk es-es ya, dalam bentuk padat ya, dalam seperti es yang melekat di daun-daun rumput atau di daun tanaman. Semoga nanti anak-anak sekalian bisa dapat menikmati bagaimana melihat salju ataupun es ketika di musim dingin nanti di negara-negara luar sana. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar Ananda. Hal ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman tentunya. Nah, tentu apapun yang terjadi ataupun perubahan-perubahan bentuk benda itu merupakan ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu kita harus mensyukurinya. Ini adalah sebagian dari bentuk kebesaran-kebesaran Allah. Nah, selanjutnya silakan Anda perhatikan pada halaman 164. Kita akan mencoba menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan bentuk perubahan benda yang berkaitan langsung dengan satuan berat. Langsung saja, Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering ya, 1 kilogram es. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa tinggal 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Baik, kita akan jawab bersama. Nah, berat es kering mula-mula itu 1 kg. Pertanyaannya, 1 kilogram itu berapa gram? Nah, sudah pernah jelaskan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, sisa berat es kering setelah 3 jam tinggal 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kilogram ya, kurang 400 gram. 1 kilogram tadi sama dengan 1000 gram. Jadi tinggal kita kurangi 400 gram. Supaya kita mengetahui jumlah es yang berubah menjadi gas tadi ya. Jadi 1000 kurang 400 ya gampang saja sama dengan 600. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah sebuah catatan mengatakan bahwa samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Satuan berat itu contohnya misalnya kilogram, gram, ada juga ons, ada juga ton, ada juga dekagram, miligram, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika seperti tadi ada 1 kilogram dan 400 gram, maka kita harus dalam menyelesaikan soalnya itu kita harus menyamakan dulu satuannya. Kita sama-sama menyamakan, misalnya kita ikut yang paling sedikit misalnya. Yang paling kecil misalnya gram ini ya.
kan gram ini berada di bawahnya kilogram. Jadi tadi 1 kilogram, ada satu lagi 400 gram. Supaya sama ya kita ikuti yang 400 gram karena gram ini berada di bawahnya kilogram. Ya, supaya gampang dikurangkan. Kalau misalnya kita kurangkan secara langsung 1 kilogram kurang 400 gram mungkin agak susah ya. Supaya gampang itu kita harus samakan satuan beratnya. Nah, selanjutnya pada halaman 165 kita akan berlatih untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Nah, pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Baik, perhatikan pada halaman 165. Nah, seperti tadi kita akan berlatih untuk memasangkan kira-kira mana ini 3200 gram kira-kira 3 kilo titik-titik berapa gram gitu. Kita akan berlatih bersama ya. Perhatikan baik-baik. Kita akan jawab bersama. Yang pertama, 3230 gram. Kira-kira garisnya akan menuju ke mana ini? Ya, 3000 gram itu kita ambil dulu 3000-nya, berarti 3 kilo, tinggal lebihnya nanti 230 gram. Tinggal kita cari mana yang 230 gram. Berarti ya yang terakhir ya, tinggal kita tarik garis. Set. Oke, 3230 gram sama dengan 3 kg 230 gram. Selanjutnya, 3023 gram. 3000 tadi berarti 3 kilo, tinggal kita cari 23 gramnya berapa. Mana yang 23 gram di sini? 23 gram. Nah, ini. Berarti kita akan tarik garis dari sini ke sini. Set. Ya. Selanjutnya, 3203 gram. Nah, 3000 gram itu 3 kilo lagi sama, tinggal kita cari 203 gram. Berarti dari sini ke sini ya. Saya yakin Anda ini bisa mengerjakan sendiri di rumah. Set. Ya. Selanjutnya 3000 berapa ini bacanya? 3002 gram ya. Berapa ini ya? Kalau 3000-nya sudah 3 kilo, tinggal kita cari 2 gram, 3002 gram. Berarti ke sini. Oke, kita tarik garis lagi. Set. Nah, selanjutnya terakhir tinggal kita cari mana yang belum ada pasangannya. 3320 gram. 3 kilo 320 gram. Berarti dari sini ke mana anak soleh? Sini. Tinggal kita tarik garis. Set. Oke. Nah, saya kira ini jawabannya untuk soal pada halaman 165. Nah, baik. Silakan dibuka halaman 166. Nah, di halaman 166 ada 4 soal, tetapi tugas Ananda itu adalah mengerjakan soal nomor 1, terus soal nomor 2, dan soal nomor 3. Jadi 3 nomor saja ya, jangan banyak-banyak supaya tidak banyak menyulitkan. Boleh juga kalau misalnya Ananda lagi ada kesempatan atau mau latihan mengerjakan sendiri, boleh juga dilanjutkan dengan soal nomor 4 dan nomor 5. Tapi kalau dari saya, tugasnya itu yang penting adalah mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Nomor 1 ini, terus nomor 2 ini, dan nomor 3. Ya. Ini nomor 3. Bisa langsung dilihat di bukunya pada halaman 166. Dan boleh juga dikerjakan 4 dan 5-nya kalau sempat atau bisa mengerjakannya. Baik, saya kira
cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Anda sekalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi tentang pengertian-pengertian daripada istilah-istilah bentuk perubahan wujud benda, baik itu dari padat ke cair ke padat, habis itu gas ke padat, ataupun gas ke cair, dan berbagai bentuk perubahan yang lain ya. Nah, terus juga semoga Anda juga bisa tadi pahami tentang satuan berat ataupun perubahan satuan berat, misalnya dari kilogram ke gram ataupun dari gram ke kilogram, itu yang umum. Terus jangan lupa untuk mengerjakan soal latihannya pada halaman 166 nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baik, anak solusi kalian, kembali saya ingatkan di rumah, semoga Anda sekalian tetap menjaga kesehatannya, menjaga semangatnya, menjaga ibadahnya, tetap rajin untuk belajar mengaji. Terus yang penting juga adalah membantu orang tuanya tentunya. Membantu orang tuanya ataupun membantu kakek, nenek kalau misalnya lagi di rumah kakek atau di rumah nenek. Itu merupakan sifat-sifat atau pekerjaan yang sangat terpuji. Kita bisa membantu meringankan pekerjaan dari orang tua kita ataupun keluarga kita. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain tentunya. Apalagi kita berbakti kepada orang tua itu sangat luar biasa. Itu. Baik, cukup pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.